Agus udah disepakati oleh Farhat bahwa Novi yang akan mengawasi uang itu melalui Yayasan Novi. Nggak ada yang jawab tuh. Tuh ada yang ngomong, salah satu pengacara, buat apa damai, kita begini aja, perang aja. Wah, sampai berdebat. Loh, kok kamu pengacara malah nyari masalah? Gue bilang begitu kan, debat lah gue sama dia. Justru kita pengacara ini mendamaikan klien, jangan sampai berjilid-jilid di media. Jangan sampai kita ini demi kepentingan kita nyari panggung, akhirnya klien kita korbanin. Gue bilang begitu kan. Wah nggak ada, karena Farhat udah begini begitu. Ya capek gue bilang. Itulah yang gue bilang tadi, gue nggak mau banyak kepala tuh itu, gitu loh. Karena masalah nggak clear. Kalau ketemu pengacara yang cari panggung, nggak clear pengacara, urusan. Gitu. Akhirnya udah, belum nih, jangan oke dulu. Biar runut, biar komprehensif. Akhirnya udah tuh, udah selesai itu, ya kan? Ceritanya selesai dari Farhat, gue ditelepon oleh salah satu televisi TV One, ya, dan Uya. Bang, maaf bang, kita mau wawancara abang di acara salah satu TV ya, gue nggak bisa sebutin, dan Uya. Tapi yang dipakai itu cuma abang doang, gitu loh. Maksudnya yang diwawancara cuma abang doang gitu loh, karena abang yang menjual gitu di antara pengacara Novi kan gitu. Gue bilang, aja oke, gue bilang gitu kan. Terus ada juga orang yang Uya, ya abang aja, nggak usah, abang dengan Novi aja. Gue bilang kalau pakai pengacara lain gimana? Jangan bang, kalau pengacara lain tayangannya kan naik. Kata dia gitu, abang aja katanya gitu kan. Oke, gue umumin lah di grup, ya kan. Gue hubungin si Gary nggak diangkat-angkat seharian. Gue hubungin di grup, tolong sampaikan ke Mbak Novi, ditunggu di acara Uya hari Jumat jam 2, gue bilang gitu kan. Dan saya diminta oleh salah satu televisi untuk syuting hari Kamis. Nggak ada yang jawab tuh. Nggak tahu, si Jos WA gue. Nggak, TV One WA gue. TV One WA gue. Maaf Bang Firdaus, ini permintaan dari si Gary sama orangnya Novi, katanya Bang Firdaus di cancel, mau diganti sama pengacaranya yang lain. Siapa pengacaranya? Gue bilang begitu kan. Ada bang. Marahlah gue yang dapetin job di telepon sama TV One, kok jadi gue diganti? Gue bilang gitu. Lah kan gue yang dapetin job. TV One, sorry aja keceplosan tuh. TV maunya wawancara gue, ya kan? Uya maunya wawancara gue. Udah deal, ya kan, harinya udah ditentuin. Kok malah gue yang mau digeser sama pengacara Novi yang lain? Mereka mau masuk, gitu loh. Udah gue gak ada masalah lah. Gue udah mulai enak tuh di situ tuh. Anjing udah mulai bermain politik di sini, sialan. Gue lagi mau belain iklan, udah kagak ada duitnya ya kan, udah kere semua. Sok ngatur gue lagi udah. Akhirnya gue bilang, udah kalau gitu kita pikir nanti ya mbak. Ya udah Pak Firdaus kirimkan fotonya, kata orang TV. Gue kirim foto gue, mau dibikin apa sih? Mau bikin flyer, Kirimlah foto gue, karena yang bakal debat itu gue, Farhat Abbas, Alvin Lim, sama Fitrah. Berempat itu di acara TV itu. Udah diatur nih, Fitrah, gue, Alvin Lim, sama Farhat Abbas, ya kan. Udah oke kan gue kan. Tahu-tahu gue ngeliat video beredar, ya kan, atas pernyataan wartawan Intensifani ya. Pertanyaan dia tuh, bang, katanya lu kemarin bukan pengacaranya si Novi. Iya. Yang pengacara Novi si Ricky Sitohang, jenderal. Lah, dari mana Pak? Kapan? Ini udah diwawancara. Lalu keluarlah video gua marah-marah kemarin itu. Kok Pak Ricky Sitohang nggak tahu etika ya, bilang gitu. Dia nggak tahu etika. Kan gua lagi jadi pengacara. Kok masuk gitu? Akhirnya gua tersinggung lah gitu kan. Tapi gua udah klarifikasi, ternyata Pak Ricky Sitohang itu bukan pengacara, hanya konsultasi hukum. Makanya gue tunjuk, lu ngapain memprovokasi? Gue udah marah, gak tau cuma konsultasi. Jangan bilang pengacara, gue bilang gitu si Fani kan. Iya, lu orang cuma konsultasi, lu bilang pengacara gitu kan. Gue jadi gak enak sama Pak Ricky Sitohang kan gitu. Udah pokoknya udah clear lah gue sama Pak Ricky Sitohang. Udah nih, besokannya setelah gue diwawancara TV sampai malam, besokannya tadi tiba-tiba orang TV nelpon gue, TV One. Ya, namanya Mbak apa nih, ntar gue lihat. Namanya, lanjut aja bang. Ya, enggak harus disebutin, harus lancar semua. Kalau gue orang bodo amat, kalau gue harus lancar lah. Iya benar bang. Percuma lo jadi media kalau nggak lancar, nggak ini. Namanya Ayu Putri.
Ya, ini namanya Ayu Putri wartawan TV One nih. Oh, iya. 6566 ah. Sebagai apa? Nggak tahu, sebagai bagian calling dia. Ayu Putri. Iya. Lanjut. Dia telepon gua tadi pagi. Mas Firdaus, maaf. Flyer Mas Firdaus ini lagi dibikin, tetapi tahu-tahu disuruh cancel sama Gary. Maksudnya? Katanya Gary mau masukin pengacara lain. Bilang sama Gary, gua ketok kepalanya dia, jangan ngatur. Dia kuli bukan siapa-siapa, gue pengacara, gue bilang begitu. Bilang sama Gary, gue gaplokin palanya dia. Bilang sama Gary, biar dia orangnya Novi juga. Ya macam-macam itu. Lu yang ngubungin gue dari kemarin. Lu minta foto gue. Lalu kok tahu sekarang gue mau diganti, mau ngapain? Gue udah ngomong di media lagi bahwa gue akan debat dengan Fitra sama Alvin Lim sama ini. Toto mau diganti sama siapa, sama si Gary kan gitu. Gue marah lah kan sama orang TV One itu. Ya udah Mas, saya tunggu dulu, saya koordinasi dulu dengan pimpinan saya, kan gitu kan? Loh, gua telepon lagi, Mas, Mbak ini TV One loh, kok sekelas TV One nggak profesional, bilang gitu kan? Ente tuh media besar loh, bilang, jangan sampai ente gue tuntut loh, bilang gitu. Ente udah minta foto saya, udah menghubungin saya bahwa saya akan dijadikan debat sama si Farhat sama si ini, kok jadi nggak jadi? Gara-gara omongan si Gary gak jelas, gue ketok palanya Gary ya, ingat? Ya macam-macam sama saya, gue bilang gitu. Iya Mas, saya ngomong dulu pimpinan saya kan gitu. Lama-lama gue gedek nih. Asyal, kok jadi begini ya? Gitu kan, gue telepon lah si Jos. Gue bilang sama Jos, Bung, ini bagaimana nih si Gary? Kok katanya Beta ini mau diganti, kan itu job Beta. Uya-Kuya sama si Novi kan ngomongin Beta. Uya-Kuya sama si TV kan ngomongin Beta. Beta yang ngasih tahu kalian, kok malah Beta yang punya job malah mau digeser. Bukan Beta mau cari pansos, tapi maksudnya caranya jangan menyakitkan gitu loh. Kalau mau silakan ambil, tapi caranya yang sehat gitu loh. Minta sama saya baik-baik. Terus kata Jos gini, memang bisa. Kakak kita atur saja, biar Beta saja yang masuk media, kata dia gitu. Biar TV One Beta saja. Kakak nanti kalau ada acara berikutnya baru kakak. Gak bisa Jos, gue bilang begitu, enak aja loh. Gue yang dapetin, jadi gue gak hargai si Jos tuh. Lo sama-sama timur sama gue mau belok-belokin gue, lo kurang ajar, gue bilang begitu. Ya, akhirnya gue bilang gak bisa Jos, gue bilang begitu. Orang yang dapetin job TV One gue, bagaimana kalau kita bagi-bagi, kata si Jos. Kita bagi-bagi, abang di Uya-Kuya, Beta di sini. Gak bisa, dua-duanya job gue bilang gitu. Ya udah, tolong abang sisipkan saya satu, katanya. Bisa nggak berdua? Gue bilang, Jos, ini yang debat nih gue, Farhat Abbas, Alvin Lim, gitu loh, sama Fitrah. Mungkin di TV One itu nganggapnya gue seimbang sama mereka gitu loh. Kalau mau masukin lu gimana? Cobalah kakak, bicara dulu, kata dia gitu. Ya udah oke, gue bicara dong sama TV One-nya, ya kan? Kata TV One, aduh Pak, kalau itu siapa pengacara Jos katanya. Pokoknya ada orang pengacara Denovi mau masuk. Nah, udah mulai memalukan kan, akhirnya ternyata wah ini udah banyak yang mau nyari panggung udah. Akhirnya gue umumin, saya mundur, dah. Pengumumannya udah. Lu daripada gue penyakit ya kan, udah nggak sehat semua. Akhirnya gue mundur, gitu. Nah, itu cerita sebenarnya yang bisa gue bertanggungjawabkan. Dari notif abang yang bilang mau apa aja sih bang, tadi juga abang sempat share ke media itu. Maksudnya ada apa dijolimin? Gue poin-poinnya ada nih, iya, gue bacain. Biar apa yang abang harus terang, media tuh harus terang benderang, nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi poin gue yang nih, gue bacain ya. Kepada yang terhormat awak media di seluruh Indonesia, pengumuman pengunduran diri Dr. Kadet Muhammad Firdaus OYOBO SHMH CPL CAC CMK mulai hari Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Adapun poin pengunduran diri saya, 1. Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. 2. Kurang komunikasi antara PH dan klien. 3. Novi sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, seakan-akan membatasi kasta antara klien dan PH. PH itu penasihat hukum. 4. Novi dan Gary selalu mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan PH yang sudah ada. Novi dan Gary merasa terjalimi sementara mereka sendiri menjalimi PH-nya sendiri. 5.
Novi tidak menghargai saya sebagai PH yang sudah mau membantu dirinya secara ikhlas tanpa dibayar karena kita tahu dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. 7. Novi dan Gary bertindak seenaknya di dalam mengatur jadwal wawancara media padahal saya yang mendapatkan job media tersebut. 8. Novi tidak pernah memberi saya kuasa tertulis dan hanya kuasa lisan sehingga saya merasa hanya dimanfaatkan untuk diadu domba dengan masyarakat pro Agus di media sosial dan media lainnya. 9. Di dalam tubuh tim Novi sudah muncul fitnah terhadap diri saya dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang menyinggung saya seakan-akan saya pengacara tidak baik. 10. Saya lebih mementingkan nama baik saya ketimbang harus mengorbankan karir saya sebagai pengacara pada perkara murahan dan cari panggung seperti ini. Berdasarkan hal yang saya alami tersebut, maka saya sampaikan kepada awak media bahwa saya seorang pengacara yang terzalimi oleh kliennya yang menganggap dirinya eksklusif dan berkasta tinggi, padahal kami pembela Novi pengacara berpengalaman. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Tanggal 4 Desember 2004 hormat saya. Tuh. Oke, Abang telah menulis itu dengan tulus dan dengan ya betul berdasarkan apa yang saya rasakan. Tapi sebelumnya udah koordinasi nggak sih Bang dari PH-nya sendiri, itu Novi atau Giri sendiri Bang dengan statement Abang ini? Ngapain koordinasi loh, dia aja telepon saya nggak diangkat. Tapi intinya koordinasi dalam apa? Kan saya udah sebar ke grup dia. Oh, iya. Paling nggak dia udah tahu ya? Udah tahu semua. Tapi jawabannya nggak ada jawaban nggak? Kalau kurang tahu saya sebutin aja di sini tuh kan pasti tahu ntar. Paling nggak ada jawaban dari PA atau telepon Bang. Maksudnya? Ada juga. Karena Abang di grup sudah disebar bahwa mengundurkan diri dari pihaknya PH-nya Novi. Responnya gimana? Saya ditelepon oleh si Jos sebagai ketua tim. Gimana Bang Ya. responnya? Kakak tolonglah jangan gitu loh. Kita bersama-sama. Maaf Bung Jos, saya tidak haus dengan popularitas. Silakan Anda yang ambil alih TV One yang saya dapati dan kuya-kuya. Silakan ambil Anda yang masuk ke TV. Tapi dengan cara yang tidak sehat, beta tidak suka. Beta mundurkan diri. Jangan kakak, nanti bisa apa kata media tentang Novi. Novi bisa namanya cacat. Bodoh amat, gak ada urusan Novi, dia bilang. Kalau emang hal yang benar saya ceritain. Ngapain saya tutup-tutupin? Daripada masyarakat tertipu seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi saya luruskan permasalahan ini. Gitu. Oke, Bang, Abang sudah mengundurkan diri sebagai PH atau Novi sendiri. Tapi tadi ada kabar baiknya dari Agus sendiri sudah datang ke Menteri Sosial. Kementerian Sosial juga sudah berpendapat bahwa ini akan diurus dan akan dibereskan. Karena udah kemana-mana nih ya kan dengan perkara donasinya ini, dan dia sih poinnya tetap pengobatan Agus ke mata. Abang gimana melihatnya? Kalau saya sih melihatnya Agus ini memang akhirnya perlu dikasihani juga karena dia kan tertekan mental ya. Namanya orang buta terlepas dia itu masih ngelihat sedikit atau udah buta benar masa bodoh kan. Okay. Tapi kan secara manusiawi gue melihatnya. Dan ini dan yang bikin gue nggak respect sama si Novi. Ini dia bikin video kayak begini, menyela si Agus. Jadi dengan kalimat dengan meme-meme buta apa segala. Nah itu juga ini udah nggak benar nih. Nih dengan begini nih. Seperti ini. Jadi Agus dibikin meme seperti ada Novinya di situ. Harusnya kan kalaupun orang mau bikin meme-meme menghina orang buta begini, nggak boleh ada Novinya di situ. Iya. Tapi Novinya di samping. Jadi gue mulai nggak tertarik sama Novi itu setelah melihat video itu tadi. Gitu. Oke, bicara video Bang ya, dan ada juga statement dari PH-nya si Agus sendiri juga akan melaporkan juga dengan perkara kasus yang Abang kasih lihat sekarang ini Bang. Iya. Itu Alvin Lim Bang, gimana Bang? Bisa saja, bisa itu masuk unsurnya, bisa masuk unsurnya. Dan ini telak gitu, apalagi laporan Farhad Abbas terkait dengan Gary yang mengaku pengacara, lalu mengarahkan si Agus dan Wawa untuk mentransfer uangnya ke rekening yayasan. Itu juga sudah muncul pidana. Kan Gary bukan pengacara. Kenapa gak aku pengacara? Gitu loh. Bukan pengacara itu unsur penipuan. Nah kalau udah unsur penipuan berarti ada unsur penggelapan. Ada unsur TPPU. Nah kita lihat aja nanti. Makanya saya bilang ini mudah-mudahan sih Yayasan Novi diaudit juga nih selama dia bikin yayasan. Duitnya kemana nih gitu loh. Dan jangan sampai duit buat pencucian uang di yayasan ini. Kan yayasan ini kan agak semi ilegal. Semi ilegal ya karena duitnya izinnya belum lengkap semua gitu. Itu juga dari statementnya dari kementerian juga akan mengaudit. Audit semua karena itu. Per 3 bulan akan diaudit apalagi lebih dari 5. Bukan 3 bulan.
dari sebelum itu ada dia ngambil duit dari manapun, audit gitu loh yayasan itu. Nggak boleh audit sepotong-sepotong. Iya, intinya sih dia bilang per 3 bulan harus diaudit. Iya. Kan? Iya. Tapi kementerian juga tadi mau bilang bahwa hari ini atau malam ini atau kapanpun dari pihaknya Agus atau dari pihak Novi siap untuk mediasikan untuk bisa kejelasan ini bang. Gimana bang? Karena ini juga ya pokoknya kalau misalnya Pak Menteri mau ngaudit, saya dukung. Gitu loh. Bila perlu Pak Prabowo juga mendukung ini karena agar terang kan Pak Prabowo benar-benar menggencar mengaudit orang-orang korupsi. Betul. Gitu loh. Jadi kalau ada tindak korupsi di sini, audit. Tangkap mereka, jangan sampai ini berlindung di kan banyak nih orang punya yayasan, orang miskin dibarisin di depan, ya kan? Seakan-akan mereka tuh mencari iba, disumbang ya, ngemis gitu loh. Ngemis disumbang lah sama orang-orang, akhirnya anak ini gitu loh, ditampilin yang sehat-sehat yang miskin-miskinnya, yang kecil-kecilnya yang busung lapar kagak ditampilin, yang baru-baru tampilin, kan gitu, seperti gitu kan, oknum-oknum yayasan ini. Jadi harus diaudit itu. Oke. Tapi kan intinya udah ada titik terang bang, karena ini di tengah ini udah ada Kementerian Sosial bang. Iya. Ya kan, itu kan udah jalan yang terbaik bang. Dan Agus juga tadi sudah menerima PH dari kuasa hukumnya si Agus pun dari arah Abang Napi ini juga setuju apa yang direncanakan oleh kementerian ini bang. Ya. Saya rasa penanganan menteri udah bagus banget nih, Gus apa namanya? Gus Saifullah, masya Allah nih. Menteri benar-benar rahmatan lil alamin itu beliau. Jadi saya rasa nih bagus banget Pak Menteri ini bisa mendamaikan orang kan, oleh cita-cita orang ini kan mendamaikan orang. Memang kabinet Pak Prabowo ini bagus banget semuanya gitu. Bagus banget, makanya ini ya mudah-mudahan bisa terlaksana gitu audit ini. Bisa terlaksana. Tapi keinginan abang kan ini akan selesai ya bang ya. Tapi kalau untuk abang bilang keinginan gue apa? Keinginan gue apa? Keinginan abang kan buat selesai permasalahan untuk keinginan gue semua diperiksa, di penjara yang berbuat jahat. Enak aja selesai. Emang kapan gue pernah ngomong selesai? Mas gitu ke proses hukumnya bang tetap berjalan. Iya, berjalan. keinginan gue ada yang di penjara, udah yang salah selesai gitu loh. Gitu ke proses hukumnya. Tapi kalau untuk pengobatan donasi yang Mas Kinci itu kan kalau udah ada di tengahnya kementerian ini kan pengennya selesai bang. Lanjut. Ya selesai untuk masalah ya iya. Uang itu, ya kan? Betul. Kalau salah satunya selesai, kalau salah satu nggak terima, ya sekarang kan masih ada si Fitra sebagai kuasa hukum donatur yang udah ngelaporin ke PPATK, kan masih ada siapa si Densu, masih ada si Pablo. Emangnya damai cukup Novi doang, dan masih ada laporan, masih ada gugatan, gitu loh. Bicara audit Fitra bang, banyak bersepakat bahwa pengajar itu salah bang, karena kan audit itu kan orang yang melakukan uang yang dikasarkan penggelapan bang. Gimana bang menanggapin bang? Kalau untuk kepentingan yayasan gue nggak mau ngomong, bodoh amat ya. Udah gue nggak mau ngomong, pokoknya udah sebisa-bisa Fitra aja dah. Gitu. Tergantung ibu dia, ibu gue dicolong lagi, gue nggak mau. Tutup closing bang. Ada pesan buat kegiatan Novi sendiri bang? Untuk Teh Novi sama tim-timnya Teh Novi. Nggak ada pesan, gue masih bodoh. Ngapain orang nggak penting bagi gue? Ngapain gue pesan? Kan abang ngerasa dipermainkan. Iya dong. Pesan abang dong. Nggak apa-apa. Gue nggak merasa dipermainkan juga. Malah gue yang mau mempermainkan mereka. Gitu. Emang gue kapan dipermainkannya? Ya maksudnya nggak dikasih surat. Itu biasa di dalam pengurusan kan gue nggak. Nah gue nih ribuan kasus yang gue tanganin. Jadi klien kayak begini udah ada berapa orang kan gitu, gue anggapnya sama aja klien gue yang dulu yang nipu gue kan gitu. Jadi nggak ada urusan juga, ya ini tergantung dari para masyarakat menilai seperti apa. Dan gue nggak mencari pembenaran kan gitu, itu cerita sesungguhnya udah gitu aja. Kalau seandainya abang ditarik sebagai kuasa hukum donatur gabung dengan enggak, gue nggak mau lagi udah, gue nggak mau ngurusin ini untuk recehan. Udah urusan cap sempak, gue nggak mau. Gue mau ngurusin kasus yang keren. Gue lawan Hotman Paris sebentar lagi di persidangan, membela Rasman Adi Nasution, itu yang lebih gagah. Gue membungkam mulutnya Hotman Paris yang so jago, ya kan? Gitu loh. Itu kasus lebih bergengsi enggak? Gue lawan Kakap gitu loh. Gue ikan teri, lawannya Kakap cuman gitu. Lebih berharga itu daripada kasus recehan kayak begini ya. Sama aja lo jadiin si Novi artis. Oke deh bang.